Setelah sebelumnya Xiaoyan berhasil mengalahkan Hong Chen dan membuatnya menjadi orang yang tak berguna, para ahli dari pihak Hong Chen pun merasa tidak terima atas kekalahan itu dan berniat membalas dendam terhadap Xiaoyan. Meskipun lawan yang akan dia hadapi sangat kuat, bahkan ada tetua pavilion Feng Lei yang notabene adalah seorang elit Daozong, tetapi Xiaoyan sama sekali tak menunjukkan rasa takut sedikit pun dan tetap bersikap tenang. Tak lama kemudian tetua pavilion Feng Lei lantas menatap dingin ke arah Xiaoyan dan bertanya, dari mana dia bisa mendapatkan teknik langkah 3000 petir. Bagaimanapun dia jelas tahu kalau pavilion Feng Lei tidak pernah memiliki murid seperti Xiaoyan. Sementara itu Hanci dan anggota klan Han lainnya pun bergegas memasuki arena untuk membela Xiaoyan. Hanci pun dengan tegas meminta Hong Li agar mentaati peraturan yang berlaku di atas arena batu langit ini. Dia yakin semua orang pasti sudah tahu kalau siapapun yang bertarung di sini harus siap menerima konsekuensi yang akan terjadi. Selain itu Hanci juga tidak bisa meninggalkan Xiaoyan begitu saja, mengingat dia adalah tamu yang diundang secara langsung oleh klan Han. Oleh sebab itu mereka tidak akan membiarkan klan Hong bertindak semena-mena. Ekspresi Hong Li pun perlahan berubah menjadi serius setelah melihat bahwa klan Han tampaknya benar-benar berniat melindungi Xiaoyan. Meskipun begitu, Hong Li sama sekali tak berniat untuk melepaskan Xiaoyan. Bagaimanapun dia telah membuat lumpuh Hong Chen, satu-satunya jenius dari generasi muda yang dimiliki oleh klan Hong. Selang beberapa waktu, tetua dari pavilion Feng Lei pun tampak tertawa dingin melihat keberanian yang ditunjukkan oleh Hanci dan anggotanya. Menyadari kalau lelaki tua itu berasal dari pavilion Feng Lei, Hanci pun merasa khawatir kalau dia akan ikut campur dalam masalah ini. Untuk memastikan identitasnya, Hanci lalu bertanya kepada lelaki tua itu siapakah dia sebenarnya. Tetua itu pun perlahan bersuara dan memberitahu kalau dia adalah Chen Yun, tetua dari pavilion Feng Lei cabang utara. Begitu mendengar nama ini, Hanci pun seketika menunjukkan ekspresi terkejut bukan main. Siapa sangka sosok yang datang bersama Hong Chen itu ternyata adalah salah satu dari 4 panatua agung di cabang utara. Karena tidak mau menyinggung panatua Chen serta pavilion Feng Lei, Hanci pun memohon agar dia bersedia melepaskan Xiaoyan. Mendengar permintaan tersebut, panatua Chen pun mengatakan kalau dia bisa saja melupakan masalah ini, mengingat hubungan di masa lalu yang dia miliki dengan leluhur klan Han. Namun sebelum itu dia harus mendengarkan penjelasan Xiaoyan dari mana dia mendapatkan teknik langkah 3000 petir. Bagaimanapun teknik ini memiliki arti khusus bagi pavilion Feng Lei. Siapapun yang mampu melatih teknik ini hingga ke tingkat tertinggi, maka dia akan memiliki kualifikasi untuk bisa melatih tahap selanjutnya, yaitu ilusi tubuh petir. Tentu saja panatua Chen tidak akan percaya kalau dia sampai tahu Xiaoyan sudah menguasai tingkatan itu tanpa bimbingan dari pavilion Feng Lei. Bahkan di dalam pavilion Feng Lei sendiri hanya ada beberapa ahli yang bisa mencapai tahap itu. Ditambah selain murid inti dan para tetua, tidak ada seorang pun yang pernah diajarkan keterampilan ini. Oleh karenanya panatua Chen sangat penasaran dan bertanya-tanya bagaimana Xiaoyan bisa mendapatkan teknik itu. Xiaoyan pun menjawab dengan tenang kalau semua itu dia dapatkan secara kebetulan saat dalam perjalanan di masa lalu. Jawaban ini jelas tidak bisa diterima oleh panatua Chen. Mengingat 10 tahun lalu ada seseorang yang berhasil membobol ruang harta milik pavilion dan mencuri berbagai metode Qi. Dan salah satunya adalah teknik langkah 3000 petir. Oleh sebab itu panatua Chen yakin Xiaoyan pasti memiliki hubungan dengan sosok pencuri ini. Melihat situasi semakin memanas, Hanci pun lantas memohon kepada panatua Chen agar menyelesaikan masalah ini secara baik-baik dan tidak perlu sampai bertarung satu sama lain. Mendengar permintaan ini, panatua Chen menegaskan kalau hal ini tidak ada kaitannya dengan klan Han. Jadi sebaiknya dia tidak ikut campur lebih jauh lagi. Setelah mengatakan itu, panatua Chen kemudian memberikan 2 pilihan kepada Xiaoyan. Pertama, dia akan ikut kembali ke pavilion Feng Lei cabang utara dan bertemu dengan ketua pavilion untuk memutuskan hukumannya. Kedua, dia akan langsung membunuh Xiaoyan di tempat demi mencegah teknik itu jatuh ke tangan orang luar. Kata-kata ini jelas membuat Hanci dan yang lainnya merasa khawatir dengan keselamatan Xiaoyan. Akan tetapi mereka juga tidak bisa bertindak gegabah mengingat pavilion Feng Lei adalah fraksi yang sangat kuat. Jika mereka sampai terlibat pertempuran, takutnya klan Han akan langsung dimusnahkan dari kota Tianbei. Melihat kekhawatiran di wajah semua orang, Xiaoyan lantas mentransmisikan suaranya dan meminta Hanci agar tidak perlu merasa cemas. Bagaimanapun masalah ini sama sekali tak berhubungan dengan klan Han. Sesaat kemudian Xiaoyan tampak sedikit tertawa sembari menatap ke arah panatua Chen dan berkata, "Aku sama sekali tak tertarik dengan pavilion Feng Lei. Oleh karenanya aku tidak akan pergi bersamamu."
Dengan kekuatanmu yang bahkan belum mencapai bintang 5 dosong, sejujurnya kau masih belum memiliki kualifikasi untuk bisa memaksaku. Perkataan Xiaoyan ini jelas membuat sebagian orang beranggapan kalau dia sudah terlalu sombong. Meskipun Xiaoyan berhasil mengalahkan Hong Chen, namun Penatua Chen adalah seorang elit dosong sejati. Jadi sangat mustahil dohuang muda seperti Xiaoyan mampu berhadapan dengannya. Bahkan Han Qi juga merasa ragu dengan keputusan Xiaoyan itu. Bagaimanapun kemampuan Penatua Chen bisa dibilang setara dengan leluhur klan Hong yang sedang menjalani pelatihan tertutup. Di sisi lain, Han Yu juga merasa cemas dan dipenuhi penyesalan. Jika saja dia tidak mengundang Xiaoyan untuk terlibat dalam masalah ini, maka dia tidak perlu sampai berurusan dengan tetua Pavilion Fenglei. Han Yu pun buru-buru menenangkan adiknya itu dan mengatakan kalau Xiaoyan bukanlah pemuda sembrono. Jika dia sampai berani berkata seperti itu, maka Han Yu yakin Xiaoyan pasti memiliki kepercayaan diri dapat mengalahkan Penatua Chen. Walaupun pada dasarnya hal ini terlihat tidak masuk akal. Sementara itu Penatua Chen yang tergantung di langit hanya bisa tertawa mengejek. Selama bertahun-tahun ini adalah pertama kalinya ada seorang pemuda yang berani meremehkannya. Setelah semua itu niat membunuh pun perlahan melonjak di wajah Penatua Chen. Dalam sekejap mata dia pun menghilang dan langsung menyerang ke arah Xiaoyan berada. Pemandangan ini membuat Han Qi tidak bisa lagi menahan rasa bersalahnya. Di saat yang bersamaan dia pun terbang ke medan pertempuran dan berniat mengorbankan nyawanya untuk melindungi Xiaoyan. Tentu saja Xiaoyan tidak tinggal diam dan langsung menarik Han Qi dari jangkauan Penatua Chen dan bergegas mengembalikannya ke area di mana klan Han berada. Penatua Chen pun memanfaatkan kesempatan ini dan muncul secara tiba-tiba tepat di belakang Xiaoyan. Dalam sekejap dia pun melesatkan serangan kilat bagaikan cakar hantu dan berniat membunuh Xiaoyan dalam satu serangan. Pada saat ini sebuah lengan petir pun tiba-tiba muncul dan langsung menangkis serangan tersebut. Benturan keras yang terjadi secara alami membuat retakan dimensi muncul di sekitar mereka berdua. Tak lama kemudian Penatua Chen pun tampak dibaksa mundur begitu Xiaoyan melepaskan sebuah kekuatan aneh. Kejadian ini jelas membuat semua orang merasa syok dan tak percaya dengan kemampuan yang dimiliki oleh Xiaoyan. Penatua Chen yang merasakan ada kehadiran sosok kuat yang membantu Xiaoyan pun segera berteriak dan memintanya agar tidak ikut campur dalam permasalahan ini. Namun yang muncul di samping Xiaoyan bukanlah seorang ahli melainkan sebuah boneka siluman tingkat bumi yang dia murnikan sebelumnya. Penatua Chen jelas merasa sangat terkejut begitu mengetahui kalau ternyata Xiaoyan memiliki boneka semacam itu. Terlebih boneka siluman ini sebenarnya memiliki kekuatan yang jauh lebih besar darinya. Sesaat kemudian Xiaoyan pun perlahan maju dan kembali mengatakan, Penatua Chen, bukankah sudah kukatakan sebelumnya bahwa kau belum memiliki kualifikasi untuk bisa menghentikanku? Setelah mengatakan itu, Xiaoyan lantas memerintahkan boneka siluman itu untuk pergi menghabisi Penatua Chen. Dalam hitungan detik, boneka tersebut pun melesat dengan kecepatan tinggi hingga menimbulkan ledakan sonik di setiap jalur yang dia lintasi. Setelah pertukaran singkat sebelumnya, Penatua Chen jelas mengerti kalau boneka itu memiliki ketahanan serta kekuatan fisik yang sangat menakutkan. Jika mereka sampai benar-benar bertarung, tentu dia bukanlah tandingannya. Sambil menghindari serangan boneka siluman, Penatua Chen pun sontak berteriak dan memerintahkan Hong Li agar segera menghabisi Xiaoyan. Selama pemiliknya dikalahkan, maka boneka ini pasti akan langsung berhenti dengan sendirinya. Selain itu, Penatua Chen juga menegaskan kalau Hong Li bisa bertindak sesuka hatinya. Jika siapapun berani ikut campur, maka setelah masalah ini berakhir, Pavilion Fenglei pasti akan bertindak dan melenyapkan mereka semua. Begitu mendengar perintah dari Penatua Chen, Hong Li pun seketika tersenyum puas dan berjanji kalau dia pasti akan membunuh Xiaoyan dengan tangannya sendiri. Dengan begitu, dendam Hong Chen akan terbalaskan, ditambah klan Hong juga akan mendapatkan boneka kelas Dozong secara gratis. Dikarenakan Han Qi dan anggotanya tidak mungkin bertindak, Hong Li pun merasa semakin percaya diri dan langsung menyerang Xiaoyan dengan segenap kekuatannya. Sebagai ketua klan Hong, Hong Li tentu tidak lebih lemah dari Han Qi. Menurut pengamatan Xiaoyan, dia seharusnya juga hanya perlu selangkah lagi menuju tingkatan Dozong. Di saat yang bersamaan, Doqi yang sangat kuat pun melonjak di seluruh tubuh Hong Li. Sedangkan metode Qi yang dia latih merupakan afinitas angin yang terkenal dengan kecepatan serta kelincahannya. Sementara itu di lain sisi terlihat Penatua Chen benar-benar dibuat tak berkutik di hadapan boneka siluman milik Xiaoyan. Dengan keunggulan boneka siluman yang tidak membutuhkan Doqi dan merasakan sakit, jelas Penatua Chen akan sangat dirugikan jika pertempuran ini terus berlangsung. Pada saat yang bersamaan, Hong Li pun menggenggam erat pedang di tangannya dan seketika melesat ke arah Xiaoyan layaknya sebuah tornado. Namun sayang, serangan kuat ini dapat dihindari dengan mudah oleh Xiaoyan berkat bantuan tubuh ilusi yang dia ciptakan.
Setelah menjauh beberapa meter ke belakang, Xiaoyan lantas mengeluarkan api giok-giok dan langsung membaginya ke bentuk semula. Pada saat ini, tampaknya Xiaoyan berniat menciptakan teratai Buddha demi bisa mengalahkan Hong Li secepat mungkin. Perubahan ini membuat Hong Li menyadari kalau Xiaoyan sepertinya sedang menyiapkan sesuatu yang sangat berbahaya. Dia pun bergegas menyerang dan mencoba untuk bisa menghentikan Xiaoyan. Namun di situ Xiaoyan mengerahkan langkah 3000 petir sampai batas maksimal hingga menciptakan bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Pergerakan Xiaoyan ini jelas membuat Hong Li kesulitan untuk menemukan tubuh asli Xiaoyan. Sambil mengecoh Hong Li, penggabungan api surgawi pun berjalan dengan sempurna. Para ahli yang menyaksikan sontak dipenuhi ketakutan setelah merasakan energi menakutkan yang terus terkumpul di kedua tangan Xiaoyan. Bahkan Han Qi pun sampai tidak yakin dia bisa selamat jika sampai terkena serangan ini. Han Tian yang berada di barisan klan Han juga ikut tercengang dan sadar kalau Xiaoyan tampaknya sudah mengalah saat bertarung dengannya beberapa waktu lalu. Dengan kemampuan sebesar itu, mereka yakin kalau Xiaoyan seharusnya memiliki latar belakang yang tidak biasa. Bagaimanapun semua orang jelas memahami di mana untuk mencapai tingkatan semacam itu tidak mungkin jika hanya mengandalkan diri sendiri. Apalagi Xiaoyan tidak hanya kuat dalam pelatihan Doqi, melainkan dia juga seorang alkemis tingkat tinggi. Tentu saja pemikiran ini hanyalah spekulasi yang dipikirkan oleh anggota klan Han saja. Sementara itu di atas arena pertempuran, Hong Li pun lantas berteriak dan memerintahkan pasukan klan Hong agar membantu dan segera mengepung Xiaoyan. Tindakan pengejut ini secara alami membuat semua orang yang menonton pun semakin merasa tidak senang dengan klan Hong. Han Shu yang semakin merasa khawatir pun memohon kepada ayahnya untuk pergi membantu Xiaoyan. Namun di situ Han Qi mengatakan kalau mereka lebih baik tidak ikut campur, dikarenakan hal itu hanya akan menjadi hambatan bagi Xiaoyan. Senyum dingin di wajah Hong Li pun tampak melebar setelah lebih dari 10 ahli klan Hong berhasil mengepung Xiaoyan dari segala arah. Dengan begitu Xiaoyan tidak akan memiliki ruang yang cukup untuk bisa menggunakan langkah 3000 petir seperti sebelumnya. Namun sayang usaha Hong Li ini bisa dibilang sia-sia dikarenakan saat ini Xiaoyan sudah menyelesaikan teratai Buddha dengan sempurna. Dalam sekejap mata Xiaoyan pun menghilang dan meninggalkan teratai Buddha yang baru saja dia ciptakan tepat di tengah-tengah pasukan klan Hong berada. Tepat sebelum mereka bisa menghindar, ledakan teratai Buddha yang sangat dahsyat pun terus melonjak ke segala arah. Para ahli yang sebelumnya mengincar Xiaoyan kini benar-benar ditelan gelombang api hingga lenyap tak tersisa. Tidak hanya itu, para ahli yang menyaksikan dari bawah pun dapat merasakan suhu panas serta daya hancur yang luar biasa terkandung dalam ledakan api itu. Setelah ledakan berakhir, semua orang pun bisa melihat kalau arena pertempuran saat ini sepenuhnya telah hancur berantakan. Siapa sangka kerusakan besar tersebut disebabkan oleh seorang Do Huang muda. Sebagai penduduk kota Tianbei, para penonton yang hadir tentu mengerti seberapa kokoh arena batu langit ini. Dikabarkan arena tersebut seharusnya mampu menahan serangan Douzong sekalipun. Jika informasi ini benar, maka bisa dipastikan serangan Xiaoyan barusan sudah melebihi para elit Douzong biasa. Kelompok Han Qi yang melihat kalau para korban dari klan Hong sebagian besar adalah Do Huang yang diperintahkan Hong Li sebelumnya pun sontak tersenyum puas. Meskipun kelas Do Huang bukanlah eksistensi tertinggi, namun keberadaan mereka jelas merupakan tulang punggung di dalam klan Hong. Pada saat ini, klan Hong jelas telah mengalami kerugian yang sangat besar. Nah, kurang lebih seperti itulah spoiler pembahasan BTTH Season 5 episode 93 part 1-nya. Dan untuk part 2-nya akan Meme kerjakan secepatnya guys ya. Thanks buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. And see you next time.